Lagi membuka kamera. Lagi membuka kamera ini bisa. Ibu-ibu, selamat siang. Siang. Iya, Siang, Bapak. Siang hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan diklat virtual kita. Kita sangat bersyukur karena siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat, walaupun kita dalam atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita senantiasa dilancarkan dalam segala kegiatan. Hari ini adalah hari yang ke-6, Ibu ya. Dan hari ini materi yang akan kita sampaikan, kalau kita kemarin sudah menyampaikan beberapa materi, namun sebelum saya menyampaikan beberapa materi, ya kita akan berdoa dulu. Pak Jupri, maaf, suara saya kedengeran nggak Pak Jupri? Kedengaran sekali Bu, tidak apa-apa. Oh iya, bagus iya. Ya. Oke. Oke. Kita akan berdoa dulu menurut agama kita masing-masing agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Amin. Hari ini adalah hari yang ke-6. Petugas ice breaking-nya siapa kemarin ya? Ibu Eka, Bu Hermila. Ibu Hermila kalau tidak salah ya. Ibu Sis. Ya betul, Bu Hermila. Bu Hermila, Okay. oh ya. Kami Baik, silakan. Silakan Bu Hermila. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sekarang kita permainan ya Bapak Ibu, biar kita tidak tegang siang ini. Permainannya Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sebutkan. Oh ya. Saya sebutkan ya. Bukan apa yang saya pegang. Wah, permainan baru ini. Oke, baik Bu. Iya Pak. Ibu Sis, kameranya tolong dibuka dulu. Iya, ini lagi nunggu ini sebentar Ibu. Iya. Iya. Kembali ke layar. Aduh. Oh, nggak ada suaranya. Itu lagi presentasinya. Enggak, itu nih. Pak Udi, tolong Pak Udi. Sebentar Pak. Bu. Nah, jadi apa? Kembali ke layar. Bisa aja mulai. Tunggu sebentar Ibu. Bu Hermila bisa aja mulai. Oke, baik. Sambil menunggu Ibu. Sambil menunggu ya. Sekarang saya ulangi tadi perintahnya. Lakukan gerakan apa yang saya sebutkan, bukan apa yang saya pegang. Iya. Oke. Pegang hidung. Pegang hidung ya. Baik. Betul, benar. Oke. Yang kedua. Pegang pipi. Oke, selanjutnya pegang dagu. Pegang, iya. Saya mau ikut pegang dahi tadi, iya. Satu lagi ya Pak. Oke, sekarang pegang telinga. Ketutupan Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja briefingnya. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Jupri. Baik, terima kasih Ibu Hermila. Pak Jupri sebentar, maaf. Tidak apa-apa Bu. Silakan di. Pak nggak ada ya. Lagi diusahakan ya Pak. Ini tapi suara terdengar. Siap. Cuman nggak ada kali ya. Siap. Kami menunggu sambil kami jalan Bu ya. Ibu Eka. Iya Pak. Kita mulai saja sambil menunggu ada gangguan teknis di tempat teman kita. Nah, ini sudah muncul. Baik. Pada pertemuan pertama, kedua sampai dan kelima, kita sudah membicarakan banyak hal, banyak materi ya. Dari pendidikan yang memerdekakan, kemudian kerangka kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian juga alur tahapan pembelajaran dan sebagainya. Dan pada hari ini saya atau ya Bapak atau saya akan menyampaikan materi ya, yaitu tentang modul ajar.
Nah, modul ajar ini sebenarnya tidak asing bagi kita. Modul ajar ini hanya istilah saja yang baru dalam PSP ini, yaitu sama atau hampir sama dengan RPP pada waktu kurikulum 13. Ya, jadi istilahnya saja yang modul ajar, tapi memang namanya hal baru pasti ada beberapa hal yang bagian-bagian yang tidak sama dengan yang dulu. Ya, tentu saja terutama yang berkaitan dengan kompetensi siswa atau siswa pelajar yang berkarakter Pancasila itu. Ya. Baik, saya akan menyampaikan ini. Kita akan membuka LMS atau saya jelaskan dari modul kita, ya. Nanti boleh mengikuti atau boleh sama-sama membuka, tapi ikuti saja. Nanti akan share screen dari materi ini dan saya akan menjelaskan bagaimana modul ajar ini. Ya, modul ajar ini terdiri dari 3 bagian, ya, yaitu nanti ada informasi umum, kemudian ada kompetensi inti dan ada penutup. Ya, kalau kita cari atau kita detail satu persatu, saya hitung itu ada 25 bagian, ya, ada 25 bagian dan nanti akan sama-sama kita lihat apa bagian-bagian itu. Baik, izinkan saya untuk share screen, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Bentar ya, Ibu Bapak ya. Mana ini? Sebentar ya. Kelihatannya tidak muncul ini. Kelihatannya LMS-nya tidak muncul. Ibu-ibu. Sudah Pak, terlihat. Ya, ini sudah muncul. Iya Pak, sudah Pak. Sudah baik, terlihat Pak. Baik, sebentar ya. Bentar ya, Pak. Saya minta waktu sebentar. Oh ya, saya stop dulu karena saya ulangi, Ibu. Ya, ini yang kita cari, yang dari awal kita akan saya sampaikan. Jadi ibu-ibu peserta diklat yang berbahagia, akan saya sampaikan tentang modul ajar. Ya, modul ajar itu di dalamnya terdapat 4 rangkaian. Yang pertama adalah konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan yang terakhir adalah prosedur penyusunan modul ajar, ya. Dan pada kesempatan ini, ibu-ibu, ya, Bu Eka, Bu Hermela, saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep modul ajar dan juga komponen modul ajar, ya. Konsep modul ajar dan komponen modul ajar saja. Nah, apa itu sebenarnya konsep modul ajar? Seperti yang sudah disampaikan tadi adalah modul ajar itu sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi modul ajar ini merupakan implementasinya yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Ya, kita ada 4 fase, dari fase A, B, C, D sampai F, ya. Nah, kemudian komponen modul ajar itu apa saja? Komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, kemudian kompetensi inti, kemudian ada lampiran. Apa saja yang ada di informasi umum? Namanya saja informasi umum, ini adalah berisi tentang data-data yang harus ada di dalam modul ajar atau RPP yang kita kenal pada kegiatan kurikulum yang dulu. Ya, dari
identitas yang pertama adalah identitas modul. Di identitas modul ini ada nama penyusun, kemudian nama sekolah, kemudian kapan disusun modul ajar itu, kemudian ada jenjang sekolahnya. Kalau kita nanti sama-sama jenjang sekolah kita adalah SMP, kelas berapa, kemudian semester berapa, kemudian untuk mata pelajaran nanti juga dilengkapi dengan mata pelajaran elemen apa. Nah, kita Bahasa Indonesia SMP ini mengenal ada 4 elemen dari menyimak sampai dengan menulis ya. Itu nanti boleh kita tuliskan. Kemudian untuk alokasi waktu ini disesuaikan dengan kita merencanakan pembelajaran ini berapa pertemuan. Apakah satu pertemuan, apakah dibuat dalam 1 minggu, karena nanti di dalam PSP ini Bahasa Indonesia itu ada 6 jam pelajaran dalam 1 minggu, apakah dibuat 3 kali pertemuan atau hanya 1 pertemuan. Nanti di situ tempatnya. Kemudian yang kedua, tadi baru identitas modul, kemudian yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal itu berisi ya pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa. Jadi kalau kita mau mengajar tentang materi sesuatu, diharapkan siswa ini memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki dulu. Ibaratnya orang kalau mau berlari itu harus bisa berjalan dulu. Nah ini secara gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita ada tujuan-tujuan di dalam model ajar nanti, maka kompetensi awal ini harus ada terlebih dahulu. Di mana kompetensi awal ini? Kompetensi awal ini nanti bisa kita dapat dari asesmen diagnostik yang nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini juga harus masuk. Di dalamnya ada 6 ya. Karena ini merupakan ciri khas dari pembelajaran PSP ya. Dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, kemandirian, integritas, gotong royong, ya, kemudian kreatif dan sebagainya, ini nanti juga kita cantumkan di dalam modul ajar itu. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya. Kemudian sarana dan prasarana ini nanti juga kita masukkan, ibu-ibu. Sarana itu adalah alat yang diperlukan, ya, alat. Jadi kalau nanti misalnya mau menyampaikan, mendengarkan tentang dongeng, maka alat yang diperlukan itu bisa rekaman atau tape recorder atau Android, atau bisa juga laptop. Nah, lalu yang prasarana apa? Prasarana ini adalah materinya. Nah, materinya. Jadi kalau tadi alatnya adalah Android, maka materinya atau prasarananya ini adalah dongeng itu. Kemudian target peserta didik. Target peserta didik itu ada 3. Yang pertama adalah target peserta didik yang reguler, yang normal. Kemudian target peserta didik yang mengalami perhatian khusus, ya. Kemudian ada target peserta didik dengan pencapaian yang tinggi, artinya memiliki kapasitas lebih dari rata-rata. Nah, nanti kita pilih yang mana. Nah, kalau untuk yang standar ya berarti peserta didik yang reguler, ya, peserta didik yang reguler, ya itu. Nah, sekarang model pembelajaran. Model pembelajaran ini nanti ada 3 pilihan. Yang pertama, model pembelajarannya dapat tatap muka. Nah, sekarang ini kita masih dalam masih COVID ya, COVID-19. Apakah sekolah kita ini sudah melalui tatap muka atau melaksanakan tatap muka, atau masih PPJ daring atau PPJ luring atau gabungan daring dan luring. Nah, nanti ibu-ibu bisa memilih dari salah satunya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini merupakan bagian dari komponen inti. Kalau tadi adalah komponen umum, ya. Sekarang ini adalah komponen inti. Komponen inti yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan capaian yang berasal dari fase, menurun lagi ke elemen, kemudian diperjelas lagi di dalam tujuan pembelajaran ini. Misalnya, peserta didik mampu menceritakan
Nah, pengalaman pribadi. Nah, jadi tujuan pembelajaran menceritakan ini adalah termasuk tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini adalah komponen inti yang kedua. Pemahaman bermakna itu adalah informasi yang memberikan manfaat kepada siswa. Jadi siswa dengan belajar materi itu apa yang dia dapat? Ya, apa yang dia dapat? Ya, misalnya, oh dengan mempelajari dongeng ini kita dapat pelajaran bahwa manusia itu harus kerjasama, manusia itu harus gotong royong, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini di mana? Ya, pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang dilakukan untuk menuju kepada apa yang akan kita sampaikan di dalam materi. Jadi pertanyaan pemantik itu hampir samalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang isinya untuk persepsi begitu, ya. Nah, mungkin itu. Kemudian komponen inti berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini di dalamnya urutan kegiatannya nanti ada kegiatan pembelajaran adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asesmen. Asesmen yang digunakan apa? Apakah diagnostis, formatif, atau sumatif? Nah, kalau sebelum pembelajaran berarti diagnostis, kalau selama proses pembelajaran berarti formatif, kalau sesudah pembelajaran berarti sumatif. Nah, itu. Ya. Nah, ya. Bentuk-bentuknya macam-macam dari asesmen itu, bisa berupa sikap, bisa berupa performa, bisa juga yang berupa tertulis. Nah, kemudian yang terakhir dari komponen inti adalah pengayaan dan remedial. Jadi kalau anak itu sudah bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng, kemudian bisa menceritakan hal menarik atau pesan yang dari dongeng tersebut, maka pengayaannya apa? Pengayaannya diharapkan kita bisa menyuruh kepada siswa tersebut untuk mencari dongeng yang lain, kemudian mencari tokoh-tokoh lagi, dan juga mencari apa hal nilai-nilai moral apa yang didapat dari dongeng tersebut. Itu termasuk pengayaan. Kalau si anak kok masih belum berhasil, ya kita ulangi lagi dalam program remedial. Begitu. Itu. Kemudian untuk bagian yang ketiga, ya, informasi umum, inti, kemudian bagian yang ketiga adalah lampiran. Di dalam lampiran ini namanya kita mengajar, maka menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam lembar kerja peserta didik diharapkan ada tujuan, ada materi, dan ada perintah yang harus dikerjakan si siswa. Ya, ada tujuan, ada materi, dan ada perintah yang diberikan kepada siswa. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu, buku yang dipakai apa? Ya, buku yang dipakai apa? Nah, itu termasuk bahan bacaan. Kemudian yang berikutnya, supaya dalam belajar ini kita lebih lancar, maka di sini ada namanya glosarium. Glosarium adalah kata-kata penting yang harus dikuasai. Kata-kata penting itu nanti dicatatkan juga di dalam modul ajar itu. Misalnya pengertian dongeng, pengertian tokoh, atau pengertian nilai moral di dalam dongeng. Nah, kemudian yang daftar pustaka adalah buku apa yang kita gunakan di dalam pembelajaran itu. Misalnya nanti kelas 7, maka yang kita gunakan adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP atau MTS. Nah, itu. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan dari modul ini, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dari ibu-ibu. Ya, apa saya boleh bertanya, Bapak? Iya, silakan. Ya, halo. Ya, baik. Ibu Eka, silakan. Tadi terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan Bapak menjelaskan mengenai 3
kelompok ya, 3 kelompok siswa yang gaya atau cara belajarnya itu berbeda. Nah, menurut Bapak bagaimana metode belajarnya untuk mengkombinasikan 3 kelompok ini gitu agar capaian pembelajaran itu bisa mencapai targetnya. Itu saja, Oke, Pak. Terima oke. kasih. Berarti itu di target peserta didik ya, Ibu Eka ya. Di target peserta didik ya, kan peserta Iya, didik itu ada reguler, ada yang bermasalah atau mendapat perhatian khusus dan yang tinggi. Jadi iya. ketika kita menyampaikan tes diagnosis Iya. itu sebenarnya udah kelihatan keadaan siswa ini bagaimana. Kalau keadaannya siswa kok rata-ratanya umum-umum saja, tidak ada permasalahan, nah berarti kita peserta didik yang reguler yang kita capai. Tapi jika ditemui misalnya ada siswa yang bermacam raga, maka sesuai dengan prinsip dalam pembelajaran ini kita harus menyampaikan satu persatu secara individual dengan dilihat latar belakangnya. Yang belum bisa membaca, nah itu yang belum bisa membaca itu termasuk golongan peserta didik dengan kesulitan belajar, maka itu harus kita berikan secara khusus. Ya, kita berikan secara khusus. Kalau perlu kita beri les. Nah, itulah yang diharapkan. Kemudian kalau yang peserta didik dengan pencapaian tinggi, Bu Eka, ya kita beri remedi, kita suruh pengayaan ya, pengayaan mungkin silakan dicari di internet, cari di buku-buku, baca buku yang lain dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ada tidak? Sudah Pak, sudah jelas. Hermila, Ibu Sis tidak ada. Kalau tidak ada, ini akan saya tutup ya. Akan saya tutup ya. Iya, kita kembali ke pembelajaran kita. Oke, jadi tadi kita sudah menyampaikan materi. Saya sudah menyampaikan materi tentang model ajar. Model ajar terdiri dari 3 bagian utama, yang masing-masing bagiannya itu terdiri juga dari bagian-bagian yang harus kita penuhi di dalam kegiatan pembuatan model ajar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk tugas nanti akan kita sampaikan setelah kegiatan ini, atau tugas nanti bisa sampaikan melalui WA saja ya, karena waktunya sudah mepet ya. Dan saya mengucapkan terima kasih karena pembelajaran ini sudah dapat berjalan dengan baik, kerjasamanya peserta sudah luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menerima materi yang saya berikan hari ini dengan baik ya. Saya tidak menutup kemungkinan misalnya kegiatan ini sudah selesai, silakan nanti Bapak Ibu, ibu-ibu boleh bertanya melalui WA atau melalui yang lain. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka perlu juga kami sampaikan bahwa esok kita akan mempelajari materi yang lain, yaitu tentang perangkat ajar yang lain yang esok akan kita bahas bersama-sama. Baik, sebelum kita tutup, kita akan berdoa sebentar. Ya, kita bersyukur karena kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ya, Bu Eka, Bu Hermina, dan Bu Siswati, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu